Rumpun suku Melayu adalah salah satu rumpun suku terbesar yang ada di Indonesia, serta di beberapa negara kawasan Barat Asia Tenggara lainnya. Sayangnya sampai saat ini, masih terdapat banyak versi mengenai asal-usul serta arti hakiki dari kata Melayu. Namun apabila kita pelajari, identifikasi orang Melayu didasari oleh bahasa, adat, tempat, dan Islam. Maka pembahasan ini berdasarkan dari sejarah penggunaan 4 elemen tersebut dalam kebudayaan Melayu. Di sisi lain, keberadaan rumpun suku Melayu juga tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang yang ada di kawasan Barat Asia Tenggara. Ini berarti, kita juga tidak akan pernah bisa memahami sejarah asal-usul Melayu tanpa mengetahui sejarah panjang kawasan ini, dan begitu juga sebaliknya. Untuk mempermudah pemahaman mengenai sejarah asal-usul rumpun suku Melayu, kami membagi pembahasan dalam beberapa bagian berdasarkan periode. Zaman Melayu kuno ditandai dengan masuknya orang-orang Austronesia, atau orang-orang Melayu kuno ke wilayah Nusantara, dari berbagai wilayah Asia, pada 500 tahun sebelum Masehi. Mereka datang dan berbaur dengan para penduduk wilayah Nusantara terdahulu, yang terdiri dari orang Australoid, orang Melanesia, orang Dravida, dan orang Proto-Austronesia atau orang Melayu Purba. Secara garis besar, ciri-ciri orang Melayu kuno adalah mereka hidup berkelompok dalam sebuah rumah permanen berukuran besar, atau panjang, yang berlokasi dekat dengan sumber air bersih termasuk di sepanjang daerah aliran sungai. Setiap rumah berisikan lebih dari satu keluarga, di mana seseorang yang dituakan didaulat menjadi pemimpin mereka. Aktivitas harian seperti berburu, mengambil hasil hutan, mencari logam, bercocok tanam, dan berternak dilakukan secara bersama-sama. Secara sosial orang Melayu kuno bersifat terbuka, hingga terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan para pendahulu mereka. Percampuran ini mengakibatkan bahasa dan cara hidup Melayu kuno diserap oleh para penduduk terdahulu dan mendominasi kawasan Nusantara. Bagi mereka yang menolak perubahan, akan secara alami tersingkir dan berpindah ke wilayah lain atau semakin masuk ke daerah pedalaman. Ketika sebuah komunitas berkembang dan meluas, maka terciptalah kawasan pemukiman yang kita kenal sebagai dusun atau kampung. Lalu secara alami, terjadilah pertukaran komoditas hasil bumi antar kampung secara perwilayah, yang lama-kelamaan meluas menjadi perdagangan antar pulau. Karena saat itu konsep kesukuan belum dikenal, maka dalam berinteraksi mereka menggunakan nama-nama sungai atau lokasi atau berbagai ciri khas yang ada di kampung asal mereka masing-masing, sebagai sebuah identitas. Dengan semakin besarnya sebaran kampung-kampung, maka terjadilah penyatuan beberapa kampung, baik itu secara damai, maupun melalui peperangan, hingga akhirnya terbentuklah sebuah komunitas besar yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan sama, yang didasari sistem hukum dalam strata pemerintahan sosial sederhana, yang kita kenal dengan adat. Nama identitas, adat, tradisi, dan lain-lainnya yang menjadi ciri khas dari masing-masing komunitas ini, diterjemahkan menjadi identitas bersama dalam bentuk ukiran, bentuk bangunan, dan pakaian, yang kita kenal sebagai seni budaya kearifan lokal. Sementara, sistem pemerintahan yang ada saat itu, kita sebut sekarang sebagai negara suku. Sistem negara dalam bentuk kerajaan, baru diadopsi oleh masyarakat Nusantara setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, yang diperkirakan terjadi pada abad pertama. Penggunaan kata Melayu sebagai identitas, pertama kali terjadi pada sekitar tahun 640, dengan berdirinya Kerajaan Melayu Jambi di Sumatera. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka orang-orang dan masyarakat yang berasal dari kerajaan ini, menyebut dirinya sebagai orang Melayu. Dan adat, budaya serta bahasa mereka disebut sebagai kebudayaan Melayu. Sementara orang-orang di luar Pulau Sumatera menyebut mereka sebagai orang Melayu Sumatera. Pada sekitar tahun 680, tongkat estafet keberadaan Melayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di sekitar Palembang. Lambat laun terjadilah asimilasi dan akulturasi antara orang-orang Kerajaan Melayu Jambi, dengan orang-orang Palembang, yang melahirkan orang Melayu Palembang. Dengan berjalannya waktu, terjadilah persepsi bahwa Sriwijaya adalah penerus yang sah dari kebudayaan Melayu. Hal ini dibuktikan pada catatan harian biarawan Cina, bernama I Ching, yang intinya mengatakan dia mendatangi daerah Melayu pada abad ke-7 di Sriwijaya, serta ditemukannya beberapa prasasti era Sriwijaya yang menggunakan aksara Palawa dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini juga sebagai bukti terjadinya akulturasi kebudayaan India dan Melayu kuno, dan sekaligus sebagai pengukuhan bahwa bahasa Melayu kuno adalah bahasa resmi yang digunakan pada era zaman tersebut. Di penghujung abad ke-11,
kemungkinan terjadi perselisihan di tubuh Kerajaan Sriwijaya, yang mengakibatkan bergantinya nama Kerajaan Sriwijaya menjadi Kerajaan Dharmasraya. Kemungkinan perselisihan ini mengakibatkan beberapa kerabat kerajaan pergi meninggalkan Dharmasraya ke beberapa pulau lain, seperti Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Di sanalah kemudian mereka berbaur, dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Dharmasraya, seraya menghidupkan kebudayaan Melayu. Penyebaran Melayu di Jawa terjadi melalui ekspedisi militer Pamalayu, yang diluncurkan oleh Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Tepatnya, saat dua orang putri kerajaan Dharmasraya bernama Dara Jingga dan adiknya Dara Petak, dibawa ke Singasari sebagai bagian dari perjanjian diplomatik dari kedua kerajaan tersebut. Dara Jingga kemudian menjadi ibu dari Aditya Warman, yang kelak sebagai pendiri kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Sementara Dara Petak diperistri oleh Raden Wijaya yang kelak mendirikan Majapahit di Jawa Timur. Setelah keruntuhan Singasari, para keturunan dari Kerajaan Sriwijaya berupaya untuk mengembalikan lagi kejayaan leluhurnya melalui pendirian Kerajaan Palembang. Namun upaya ini kandas, setelah Kerajaan Palembang diserang oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Salah seorang pangeran Kerajaan Palembang, bernama Sang Nila Utama, melarikan diri ke Kerajaan Bentan di Kepulauan Riau, atau tepatnya di Pulau Bintan, tempat di mana kebudayaan Melayu telah tumbuh dengan suburnya. Kedatangan mereka disambut oleh penguasa setempat, yang dalam tanda kutip, sama-sama kerabat Kerajaan Sriwijaya, atau dengan kata lain para penerus sah kebudayaan Melayu. Sang Nila Utama pun dinikahkan dengan Putri Bintan, anak penguasa Kerajaan Bentan. Pasangan ini kemudian berpindah ke Pulau Temasek, dan mendirikan Kerajaan Singapura pada tahun 1299, dan menjadikan wilayah Kerajaan Bentan di bawah kekuasaannya. Maka pusat peradaban Melayu pun kini berada di Kerajaan Singapura. Saat Kerajaan Singapura dipimpin oleh rajanya yang keempat bernama Prameswara, kerajaan ini diserang oleh Kerajaan Majapahit. Raja Prameswara kemudian melarikan diri ke semenanjung Malaysia, dan mendirikan Kerajaan Malaka pada tahun 1405. Maka mulai saat itu, berpindah pulalah pusat kebudayaan Melayu dari Singapura ke Malaka. Sementara di Sumatera, pada tahun 1347, Aditya Warman mendirikan Kerajaan Malayapura di Sumatera, mengingat ibunya adalah seorang putri Melayu Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan ini dibangun di daerah pedalaman Minangkabau, yang kemudian berubah nama menjadi Kerajaan Pagaruyung. Itulah mengapa di daerah Sumatera Barat, terdapat suku Melayu yang juga disebut sebagai suku para raja, meski keturunannya mengatakan mereka bukanlah orang Melayu. Sedangkan di Kalimantan, sebaran keturunan orang-orang Melayu kuno mencapai puncak tertingginya pada awal abad ke-15, dengan menduduki hampir seluruh wilayah pesisir Kalimantan sampai ke Filipina, di bawah kekuasaan Kerajaan Barune, yang awalnya merupakan kerajaan di bawah Majapahit. Namun, setelah runtuhnya kekuasaan Majapahit, Barune kemudian merubah kiblatnya ke Kerajaan Malaka. Zaman Melayu klasik ditandai dengan peristiwa masuknya Islam ke Kerajaan Malaka, yang saat itu telah menjelma menjadi kerajaan yang cukup berpengaruh di kawasan Barat Asia Tenggara. Pada masa itu, pelabuhan Kerajaan Malaka menjadi salah satu pintu gerbang utama perdagangan internasional, hingga aksen, dialek dan logat bahasa Melayu yang ada di sana, menjadi bahasa yang lazim digunakan. Bahasa dan tradisi mereka kemudian menyebar secara cepat ke berbagai wilayah, khususnya di daerah wilayah kekuasaan Malaka, dan di wilayah kekuasaan Barune di Kalimantan. Raja Prameswara kemudian memeluk agama Islam, dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Gelar Shah adalah sebuah gelar yang berasal dari bahasa Muslim Persia, yang mana pada saat itu orang-orang Persia sudah banyak yang berdiam di Aceh, untuk menyiarkan agama Islam dan berdagang. Iskandar Shah lalu memperistri seorang putri Aceh dari kerajaan Muslim Perlak, yang diberikan gelar nama Prameswari Iskandar Shah. Karena faktor dialek, aksen dan logat Melayu lokal, maka sebutan Prameswari berubah menjadi Permaisuri. Dan Kerajaan Malaka pun berubah menjadi Kesultanan Malaka, di mana kesultanan berarti kekuatan atau kejayaan atau kepemimpinan. Istilah yang diambil dari bahasa Arab yang telah lazim dipakai oleh kaum Muslim Turki sebagai identitas kerajaan berbasis Islam. Sultan Iskandar Shah juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan dinasti Ming di Cina. Mereka memberinya kain sutra berwarna kuning, sebagai tanda pengakuan kedaulatan Kesultanan Malaka. Menurut kebudayaan Cina kuno, kain berwarna kuning bermakna sakral, yang hanya boleh digunakan oleh raja dan ratu, untuk melambangkan kekuasaan dan kekayaan, serta posisinya sebagai wakil Tuhan. Maka mulai saat itu kerajaan Melayu Malaka didominasi dengan penggunaan warna kuning.
Pada era ini, Kesultanan Malaka juga mengadopsi sistem penulisan Jawi sebagai sistem penulisan resmi kepemerintahannya. Jawi adalah teknik penulisan angka dan aksara Arab menggunakan bahasa Melayu kuno, yang penggunaannya telah berkembang luas di kawasan Nusantara. Saking terkenalnya, hingga membuat bangsa Arab menamakan orang-orang Nusantara sebagai orang Jawi, terlepas dari mana aslinya mereka berasal. Dengan pengaruh kebudayaan dari Islam, Arab, Persia, Cina, wilayah-wilayah kekuasaan Malaka, dan daerah lainnya di Nusantara, maka lahirlah kebudayaan Melayu klasik yang menjadi basis dari kebudayaan Melayu yang kita kenal sampai saat ini. Pada akhir abad 15, Kesultanan Malaka mengirimkan ekspedisi sekaligus duta diplomatik, yang didominasi oleh orang-orang Patani, Minang, dan Johor, menuju ke kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Sebagian dari mereka kemudian memilih untuk menetap dan kelak menjadi leluhur orang Melayu Bugis. Sebaran kebudayaan Melayu klasik di era ini, menjadi tonggak pergeseran definisi umum tentang identitas orang Melayu, dan kebudayaan Melayu. Yang awalnya adalah kebudayaan Kerajaan Melayu Jambi, kemudian diteruskan Sriwijaya dan Dharmasraya. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, definisi orang Melayu telah ditetapkan secara hukum, melalui Undang-Undang Pelembagaan Malaysia, yang menyatakan bahwa orang Melayu mesti beragama Islam. Namun di beberapa tempat, mereka-mereka yang masih mengklaim sebagai keturunan asli dari zaman Kerajaan Melayu Jambi, Sriwijaya, dan Dharmasraya, tetap menyatakan diri mereka sebagai orang Melayu, meski tidak mempunyai ikatan lagi dengan Kesultanan Malaka. Seperti halnya suku orang laut, yang berada di Kepulauan Riau. Keruntuhan Kesultanan Malaka, akibat serangan bangsa Portugis pada tahun 1511, merupakan awal terpecahnya rumpun Melayu. Serangan itu tidak saja menghancurkan pusat kebudayaan, tetapi sekaligus juga memutus ikatan batin antara keturunan Melayu kuno dan Melayu klasik. Hubungan ikatan yang tidak akan pernah dapat pulih kembali sampai dengan saat ini. Kejadian tersebut berlanjut hingga zaman kolonial, tepatnya pada awal abad 19, ketika bangsa Eropa memecah belah masyarakat dengan mengelompokkan penduduk berdasarkan daerah asal, komunitas, budaya dan bahasa, yang kemudian disebut dengan suku. Kemudian, bagi para pimpinan suku yang memiliki hubungan baik dengan mereka, disebut sebagai suku yang lebih hebat dan dominan. Diskriminasi bangsa Eropa ini bahkan lebih parah lagi dirasakan oleh penduduk di Kalimantan. Orang Eropa menyebut penduduk yang berada di kawasan luar Pulau Kalimantan sebagai orang Melayu, tanpa mempedulikan sejarah asal-usul mereka. Sementara orang Eropa menyebut mereka yang tinggal di daerah pedalaman sebagai orang Dayak. Inilah politik pecah belah bangsa Eropa yang dengan sengaja menghapus sejarah persatuan di Nusantara. Jurang pemisah pun kian melebar, saat disepakatinya perjanjian dagang antara Inggris dan Belanda pada tahun 1842, yang mengatur dan membagi wilayah kolonial kedua negara tersebut di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ini secara otomatis, baik itu dari sisi politik, historis dan geografis, mengeluarkan Jawa dan kawasan timur Indonesia dari kategori rumpun Melayu. Berikut adalah busana suku Melayu. Busana Melayu, itu bukan cuma pakaian, tapi identitas dan adat yang terlihat. Dari motif dan cara, pakainya di tiap daerah Melayu, kayak Riau, Sambas, Deli Palembang, caranya berbeda-beda, tapi ada benang merahnya.
Di tahun 1994 yang lalu, di tempat ini dijadikan sebagai area penyelenggaraan MTQ tingkat nasional. Hingga saat ini, bangunan astaka berbentuk ukiran-ukiran khas Riau masih kita temukan di area masuk kawasan wisata Bandar Serai Raja Ali Haji. Gedung ini dapat menampung hingga 800 orang, dan di sini terdapat banyak kelas, seperti teater dan sejenisnya. Masjid ini dibangun pada tahun 1963 dan diresmikan pada tahun 1968 oleh Gubernur Riau waktu itu, Arifin Ahmad. Masjid Agung An-Nur memiliki beberapa fasilitas seperti ruang pertemuan dan kantor di tingkat bawah, serta ruang sholat di tingkat atas. Selama bulan Ramadan, masjid ini banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah yang ingin beribadah dan berwisata sekaligus. Tari ini merupakan perpaduan dari dua jenis tarian, yaitu tari Jepen dan Melayu. Lagu pengiring untuk tari Nirmala berasal dari Malaysia dan berjudul Nirmala, yang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal Siti Nurhaliza. Kompang berasal dari suatu jenis musik Arab yang dibawa oleh pedagang India Arab Muslim ke kawasan Melayu pada zaman Kesultanan Melaka, tepatnya sekitar abad ke-13. Kompang terdiri dari dua bagian. Bagian muka dibalut dengan kulit yang biasanya berasal dari kulit kambing betina, dan bagian kedua terbuat dari rotan. Pakaian Melayu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, sehingga bentuknya cenderung panjang dan tertutup. Model dari pakaian adat tersebut sederhana dan longgar, sehingga lebih nyaman digunakan. Video berikut merupakan kantor dari cucu Raja Siak, Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil memerintah selama 23 tahun dari 3 September 1699 hingga tahun 1746, yang memerintah setelah kematian Sultan Mahmud Shah II. Museum ini didirikan pada tanggal 9 Januari 1991 dan mengumpulkan serta menyimpan warisan-warisan yang berhubungan dengan budaya Melayu Riau, seperti pakaian adat, pernikahan, permainan tradisional, alat musik, artefak, dan lainnya. Untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam museum ini akan saya terangkan di video berikut. Berikut adalah pakaian adat pernikahan Melayu yang ada di Riau serta yang ada di Malaysia, yang memiliki perbedaan pada motif, panjang baju, lebar baju, perhiasan, dan jumlah kancing. Pada pernikahan Melayu, warna kuning dan hijau sering digunakan sebagai warna dekorasi. Warna kuning melambangkan nilai monarki dan kebesaran dalam masyarakat Melayu, di mana warna kuning adalah warna keluarga raja, dan warna hijau melambangkan nilai kerohanian dan kepatuhan, di mana warna ini identik dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Melayu. Tanja adalah penutup kepala adat Melayu yang berbentuk runcing ke atas. Tanja disebut juga mahkota kain, ikat-ikat, atau tengkolok. Tanja terbuat dari kain songket, angkinan, pardo, dan batik. Ini merupakan replika dari pompa angguk. Pompa angguk adalah alat yang digunakan untuk menyedot minyak bumi atau air dari dalam sumur ke permukaan tanah. Pompa ini biasanya digunakan pada sumur-sumur yang sudah tidak memiliki tekanan yang cukup untuk menaikkan atau mengalirkan minyak bumi sampai ke permukaan. Pompa ini terdapat di Riau, daerah Dumai, Duri, dan Bengkalis. Sampan biasanya digunakan untuk mengangkut dan berdagang bagi masyarakat Melayu. Kain tenun Melayu memiliki berbagai macam motif, seperti motif siku keluang, pucuk rebung, siku awan, wajik sempurna, daun tunggal mata panah tabir bintang, siku tunggal, dan masih banyak lagi. Setiap motif tenun khas Melayu memiliki filosofinya tersendiri. Batik Melayu sering menggunakan warna-warna yang cerah dan mencolok seperti merah, kuning, hijau, dan biru yang mencerminkan semangat dan kehidupan masyarakat Melayu yang penuh gairah. Tepak sirih biasanya digunakan dalam acara adat tradisional seperti upacara pernikahan atau acara adat lainnya. Isinya terdiri dari sebuah cawan berbentuk bulat dengan lubang di bagian tengahnya yang biasanya dibuat dari tanah liat atau batu. Cawan tersebut biasanya diisi dengan sirih dan dipadukan dengan kapur untuk membuat gambir. Keris bagi masyarakat Melayu sebagai lambang kebesaran dan kekuasaan. Keris memiliki bentuk yang khas, yaitu bilah yang melengkung dan gagang yang berbentuk seperti huruf U. Kapak batu digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memotong kayu, memotong dahan, dan lain-lain. Kapak batu yang ditemukan di Indonesia biasanya terbuat dari batu andesit, basalt, atau batu kapur. Gong Melayu terbuat dari gangsa dan berbusut sebagai salah satu perlengkapan alat musik pengiring. Gong cukup memberikan andil dalam warna musik Melayu.
Rebana terdiri dari gendang berbentuk bundar dan pipi yang merupakan khas suku Melayu. Bingkai berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing. Kursi sunat Rasul adalah sebuah kursi yang digunakan dalam upacara khitanan atau sunatan di masyarakat Melayu. Kursi ini biasanya terbuat dari kayu berkualitas bagus dan cukup berat. Sebelum disunat, anak-anak diarak terlebih dahulu, direndam dalam sungai lalu didudukkan di atas kursi ini. Guci digunakan untuk menyimpan air, minyak atau bahan makanan seperti gula dan beras. Guci juga digunakan sebagai wadah untuk menyimpan ramuan khusus yang digunakan dalam upacara adat seperti mandi balimau kasai. Wayang kulit Melayu memiliki beberapa ciri khas seperti penggunaan bahasa Melayu dalam dialog tokoh-tokoh wayang, penggunaan gamelan Melayu sebagai alat musik pengiring, dan penggunaan cerita-cerita yang berkaitan dengan sejarah dan budaya Melayu. Topeng Bantara biasanya digunakan oleh seorang pemain topeng yang juga berperan sebagai pemimpin upacara. Topeng Bantara juga memiliki makna filosofis yang dalam, yang berkaitan dengan kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Melayu. Pelita adalah lampu minyak yang digunakan dalam budaya Melayu untuk menerangi suasana pada waktu malam. Pelita juga digunakan dalam upacara adat seperti perkawinan, kenduri, dan upacara kematian. Baking digunakan untuk meletakkan pakaian bersih dalam masyarakat Melayu. Baking terbuat dari kuningan dan cukup berat. Di alam Melayu, meriam digunakan oleh para askar dalam tentara. Banyak kerajaan di rantau Nusantara. Meriam biasanya digunakan dalam upacara adat seperti perkawinan, kenduri, dan upacara kematian. Pacu Jalur adalah suatu perlombaan mendayung khas Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Perlombaan ini melibatkan perahu kayu panjang yang diberi dekorasi artistik dan dikendalikan oleh tim perahu yang berkompetisi. Congkak adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang dengan menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah, dan kebiasaannya buah congkak menggunakan biji getah atau guli. Bakia menggunakan alas kaki kayu yang panjang dan terbuat dari kayu ringan yang berderet. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari beberapa orang. Engrang menggunakan alas kaki kayu yang panjang dan terbuat dari kayu. Keseimbangan tubuh sangat dibutuhkan dalam permainan ini. Jika tidak, maka seseorang akan terjatuh. Gasing dimainkan oleh dua tim. Gasing dibuat daripada kayu bebaru, kemuning, merbau, rambai, durian, atau kundang. Kayu tersebut akan ditakik-takik dan dikikis sehingga menjadi bentuk gasing. Batu seremban dimainkan di tempat tertutup dan banyak menggunakan pergerakan tangan. Permainan ini perlu fokus ketika membaling dan menangkap semula batu seremban yang dibaling, bermula dengan sebiji dan dinaikkan. Guli adalah permainan masyarakat Melayu yang dimainkan seperti menembak guli ke dalam bulatan, mengetuk guli lawan keluar dari kawasan permainan, atau mencoba untuk memukul sasaran. Lompat getah adalah sukan tradisional Melayu yang dimainkan dengan menggunakan rantaian gelang getah. Dalam permainan ini, pemain akan berlari dan lompat melepasi gelang getah. Bengkek dimainkan di halaman rumah. Ketentuan permainan bengkek hampir sama dengan permainan guli. Ada dua cara permainan buah bengkek, yaitu cara ucak dan pangkah. Sepak takraw dimainkan oleh dua tim. Tujuan permainan ini adalah untuk memukul bola ke sisi lawan sehingga bola jatuh ke lapangan lawan dan tidak dapat dikembalikan. Salempong merupakan alat musik perkusi yang termasuk dalam keluarga gong. Alat musik tersebut terbuat dari kuningan dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan palu atau tongkat. Itulah video mengenai kearifan budaya Melayu yang ada di Riau. Semoga dengan ini dapat menambah wawasan kalian semua. Berikut tentang adat pertunangan suku Melayu. Adat pertunangan Melayu itu bukan sekedar mengasih cincin, tapi rangkaian proses yang menjunjung tinggi. Adab, silaturahmi, dan restu kedua keluarga. Setiap daerah Melayu punya variasi, tapi kerangkanya mirip. Ini tahap awal di mana pihak lelaki mengirim wakil biasanya, ibu, mak Adam, atau orang tua yang dihormati untuk melihat keadaan calon mempelai perempuan dan keluarganya. Hantaran
pertunangan. 1. Ada siri junjung, simbol penghormatan, dan pembukaan kata, wajib ada. 2. Ada cincin pertunangan, tanda ikatan, biasanya cincin emas polos. 3. Ada seperangkat alat sholat, doa agar rumah tangga diberkahi. 4. Ada buah-buahan, kawat tradisional kain, pakaian, jumlahnya ganjil. Ganjil dipercayai membawa keberkahan. 5. Ada tepung tawar untuk ditabur sebagai doa keselamatan. Pihak perempuan juga membalas hantaran walau biasanya lebih sedikit. Berikut ini adalah pemasangan cincin ke mempelai wanita. Hari ini saya mau menyambung video kita kemarin ya guys. Jadi kemarin itu adalah serangkaian acara prosesi adat Melayu yang ada di Pulau Serasan sebelum atau menjelang hari pernikahan. Jadi hari ini kita adalah hari H-nya guys. Nah ini nih suasana di rumah mempelai laki-laki, dan ini antaranya guys, dan rombongan-rombongan dari mempelai laki-laki dan kami untuk pergi ke rumah mempelai perempuan. Sudah lama niat berkabung, baru sekarang dapat disampaikan. Aziz almarhum dan Ibu Zainab yang berasal dari Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, ini kami mengharap memberikan restu berserta doa. Nah ini untuk pertama penyerahan antaran dari mempelai laki-laki yang dibuka oleh kepala rombongan kita, yaitu Pak Hairil. Sudah dibakar, yang dianggap sudah berkembang, yang diminta sudah diberi, yang pesan sudah diberi.
Selanjutnya acara mengaji dan dilanjutkan acara pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terutama kedua mempelai berbahagia, rukun nikah yang pertama calon pengantin laki-lakinya Saudara Muhammad Hidayat telah berada di hadapan kita. Kemudian yang kedua, calon pengantin perempuannya Saudari Mary Oktaviani. Kemudian wali, insyaallah bapak kandungnya Haji Bapak Arwandi. Kemudian yang keempat, dua orang saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana saksi? Azim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak cuba tes dulu. Pelan ni, nak pakai mic dulu. Daya bin Abdul Aziz. Saya nikahkan anak kandung saya Mary Oktaviani dengan engkau dengan emas kawinnya sebentuk emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mary Oktaviani anak kandung bapak dengan emas kawinnya sebentuk cincin emas dibayar tunai. Bagaimana saksi? Alhamdulillah, barakallahu li wa barakatuh.
وصحبه أجمعين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. 1 Oktober 2022, saya Muhammad Hidayat bin Abdul Aziz berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan memperkaui istri saya bernama Mary Octaviani binti Arfandi dengan baik. Serasan 31 Oktober 2022, suami Muhammad Hidayat. Coba cium tangan abang. Hidung dan kening kita ke tangan abang. Satu, dua, tiga. Cukup. Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina. Nah, dorong sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dorong-dorong aja. Bismillah dah, jangan lupa. Nah, cuba cium tangan abang ni. Nah, ingat ya, kalau cium tangan abang tu, sentuhkan hidung dan kening. Ini gitu. Pegang kepala tu. Jika ada. Nah, kita baca salawat tiga kali. Okey. Selanjutnya acara salam-salaman dan mohon restu orang tua. Sudah membesarkan dan menghantarkan kami menjadi pertemuan arti. Tak akan mampu kami membalas semua budi. Hanya doa tulus menjadi persembahan kami. Berkenan menjadikan orang tua di surga air mata bagi mereka. Musim berlalu, ayah dan bunda tak pernah pulang. Masa dewasa kami pun demikian juga. Agar setiap kurang tak tersebut, tak terukur. Ayah dan bunda yang kami cinta, kesetiaan yang cerminan bagi kami dalam melangkah, agar tetap mencintai dalam anak keluarga pemilih untuk dapat kiranya masuk ke ruangan yang kami sediakan. Janganlah durhaka kepada ibu dan bapa. Tuhan pun murka. Sepanjang hayat akan terhina. Apabila mati masuk neraka, ibu dan bapa itu mulia, budinya banyak tak terbalaskan. Dan dilanjutkan lagi acara tepuk tepung tawar, guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi. Nah, begitulah tadi acara pernikahan yang berjalan lancar, guys. Alhamdulillah. Jadi malam ini adalah